bahwa ternyata keluarganya bermasalah dan dia katakan di situ kan, saya sakit hati sama bapak saya. Nah itu. Kenapa dalam Islam kita tidak boleh menikah dengan orang yang tidak sekufu? Tidak sekufu. Kan ada, kita pernah mendengar ya ucapan Nabi SAW bahwa menikahlah dengan yang selevel. Ya, kalau nggak selevel itu akan ada konsekuensi nanti. Kalau apa? Kalau si bapak atau ibu atau suami atau istri itu tidak paham agama. Lihat, saya contohkan begini. Kita bahas sedikit tentang ain. Ain itu adalah lontaran-lontaran kalimat perkataan ya atau perasaan yang terus ya dikeluarkan oleh seseorang bahkan dengan pandangan mata. Ya, tapi itu urusannya dengan ain yang sifatnya hasad gitu ya. Jadi makanya dalam Islam itu dibatasin atau mungkin kita satu contoh begini biar gampang Bapak Ibu cerna begini. Ketika ada mobil bagus lewat, contoh ya, lalu ada orang ngomong, mobil itu bagus banget, muji berlebihan, itu bisa terlempar ain mobil itu bisa kecelakaan, itu ain, paham ya? Jadi hati-hati kalau muji anak, cakep banget, ganteng banget, misalnya gitu ya. Bukan boleh, hati-hati. Kalau Anda mau nyebutkan itu, maka pagari dulu dengan kalimat Masya Allah, pagari. Ya, supaya nggak muncul ujub di sana. Makanya kalau Anda lihat mobil-mobil di Saudi itu, di tulisan di belakang mobil itu apa? Masya Allah, tabarakallah kan? Itu pagernya sebenarnya. Ya, rumah juga, rumahnya keren banget gitu kan. Apalah, apalagi itu yang baik kan, itu yang sifatnya baik dalam artian yang diucapkan kan memang betul baik gitu loh. Oh, mobilnya memang bagus gitu loh, rumahnya memang bagus, cuman kita kan nggak tahu yang namanya orang itu ada hasad nggak di dalamnya. Ketika dia menyebutkan itu, judulnya di lisannya muji tapi dalam hatinya hasad, itu lebih parah lagi. Ya, bahkan rumah saya pernah lihat video itu satu pesta perkawinan kebakar semua. Ya, gara-gara ain, hasad. Jadi hati-hati. Nah, kembali ke itu tadi Ibu sekalian, kembali ke menikah dengan tidak selevel tadi, tidak sekufu tadi. Baik, lihat bagaimana caranya ini ain itu tersebar. Ini ain, saya menyebutkan ini ain versi saya. Nanti mungkin kalau dalam versi Ruqyah mungkin lain lagi ain itu. Tapi ini saya sebutnya ain aja biar gampang. Ketika misalnya tanpa ini dengan catatan tanpa paham agama, lihat, suami misalkan dia orang yang sangat pintar, sangat kaya dari keluarga berada, nikah dengan seorang istri atau seorang wanita dari kalangan biasa, ya, dia menikah karena apa? Ya mungkin bisa cinta, karena dijodohin, nggak tahu lah. Lalu tanpa sadar misalkan sang suami itu dalam hatinya bergumam, atau mungkin dalam hatinya ketika suatu waktu ada masalah sama sang istri, dia keluar, dasar kau ini dari orang kampung misalkan itu. Lihat, kalimat-kalimat seperti itu terlempar kan, ya, ke dalam jiwa sang istri. Oke? Kalau istrinya nggak kuat iman, atau kalau suami paham, dia tidak akan, namanya juga manusia, kadang-kadang kan terlempar kalimat tadi. Kalau dia nggak keluar atau mungkin tanpa sadar keluar, terus tiba-tiba itu tertelan tanda kutip oleh sang istri tadi, maka nempel dia, nempel di jiwanya, nempel di hatinya. Nempel itu bukan sekedar nempel, ya, akan rusak jiwanya, hatinya, yang nanti pada akhirnya itu nanti raganya yang akan menjadi korban, tubuhnya yang akan menjadi korban. Paham? Apa yang akan menjadi korban nggak tahu kita. Yang jelas sebagian besar itu nanti kaitannya dengan apa? Dengan harga diri misalkan. Harga diri itu nanti kaitannya apa? Dengan ginjal salah satunya. Tiba-tiba orang ini kena diabetes. Tiba-tiba si ibu tadi misalkan, karena terus dilemparkan kalimat seperti itu karena suami tidak paham misalkan, maka itu akan terlempar dalam dan akan direkam oleh tubuhnya. Ini jadi masalah. Makanya hati-hati dengan kalimat gitu loh.
Ya, entah itu bisa jantung, bisa jantung, bisa ginjal, bisa paru, bisa apa aja bisa. Ya, karena sebenarnya kita tahu bahwa tubuh kita ini kan sebenarnya sekarang raga kita ini kan cuma tentara. Panglimanya kan di sini, di hati. Kalau hatinya terus-menerus diserang dan tanpa benteng, yang terjadi apa? Hati itu akan membekas. Makanya sering saya bilang, ya, ada beberapa kajian belakang saya ini saya katakan kalau bisa hati kita itu dibikin lentur. Jadi ada kalimat-kalimat yang mengejek, menghina segala macam, misalkan gitu kan, dia mental balik ke yang lempar. Ya, caranya gimana? Ya dekat-dekat dengan Allah, dekat-dekat dengan agama, dekat-dekat dengan Quran, dekat dengan majelis ilmu. Artinya lama-lama hatinya itu akan lentur. Jadi kalau ada kalimat-kalimat begitu keluar, mental lagi ke yang ngomong. Ya, makanya Nabi SAW, Nabi kita tuh, Nabi itu marah nggak? Marah. Tapi Nabi itu marah, Bapak Ibu sekalian, hanya urusan agama saja, lain nggak. Jadi harus ada prinsip hidup. Jadi misalkan, oh Anda dari keluarga biasa-biasa aja ya? Ya Alhamdulillah, maka kenapa? Selesai kan? Karena apa? Kita tahu dalam Al-Quran Allah bilang apa? Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Orang yang bertakwa. Nggak ada urusan dengan muka, tampang, segala macam, nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan panjangnya gelar, nggak ada urusan. Ya, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang bertakwa. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa innallaha la yanzuru, ya, Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat harta kalian, walakin, kata Rasulullah, tapi Allah melihat apa? Qulubikum, hatinya kalian. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kita tahu seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang budak tadi di zamannya sebelum Islam jaya, katakanlah saat itu belum hijrah. Kita tahu betapa luar biasanya penghinaannya yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tapi yang terjadi apa? Kita tahu bahwa Nabi itu pernah mengatakan, ya Bilal, kata Nabi, aku melihat terompahmu, sendalmu itu sudah ada di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Jadi nggak usah jadi pesannya apa? Hati itu dibuat lentur mulai sekarang. Ya, hati itu dibuat lentur, sehingga omongan apapun orang tentang kita, misalkan tentang siapapun kita lah gitu kan, nggak usah pedulin. Makanya agama itu dipelajarin supaya apa? Tadi kita bisa melawan, kita punya jurus-jurusnya menghadapi itu, Bapak sekalian. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kembali yang tadi saya sampaikan tadi, ya. Jadi kalau sudah hatinya bermasalah, ya, hatinya bermasalah, maka raga pasti bermasalah. Jika kolbu bermasalah, maka raga pasti akan bermasalah. Saya kemarin dapat konsulan, ya, ada orang tanya lah, ada seorang sepertinya mbak-mbak, mungkin saya nggak tahu. Saya tanya, dia punya tumor payudara. Tumor payudara ini saya tanya ke ibu deh, maaf, zaman ibu dulu banyak nggak kasusnya? Zaman ibu masih muda, 20 tahun. Enggak. Sekarang kayak kacang goreng. Iya kan? Karena saya tahu ilmunya, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya cuma satu sama dia, sama mbak itu. Mbak, ada sakit hati nggak sama pasangan? Saya bilang, sakit hati. Ya, sakit hati sama pasangan itu maksudnya apa? Kalau dia sudah berkeluarga, maka tuh sama suami. Oke? Kalau dia belum berkeluarga, bisa jadi sama bapak ibunya. Ternyata bukan tebakan sini. Karena saya ngomong begitu tuh biasa ada dasar juga. Ya, akhirnya dia ngomong lah bahwa ternyata keluarganya bermasalah dan dia katakan di situ kan, saya sakit hati sama bapak saya. Nah, itu ya jadi tumornya awalnya dari situ sebenarnya. Ya, jadi kalau ada yang sakit-sakit begituan, coba dilacak dari mana kisahnya ini. Pasti ada kisahnya. Ya, dan kisah itu kadang-kadang kita tidak sadarin. Perlakuan orang tua terhadap kita dan kita tidak terima, tunggu aja waktunya itu akan jadi sakit atau penyakit kalau kita tidak perbaiki. Ya, perlakuan orang tua misalkan. Jadi hati-hati dengan perasaan lah ya, seperti itu. Nah, jadi
Bagaimana kita memulai itu? Ya dekat-dekat dengan agama, ya dekat-dekat dengan Quran. Ya, kalau Anda lagi sekarang baca Quran, jangan langsung baca Quran, diam dulu sebentar. Ya, ngapain diam? Memperbaharui niat. Ya, sebelum baca Quran, auzubillahiminasyaitonirrajim, sebelum baca itu Anda diam dulu. Ya Allah, aku baca Quran ini karena mengharap wajahmu, mengharap ridhomu, mengharap pahalamu. Sampaikan terus banyak mungkin niat dalam hati Anda ketika membaca Quran. Sebelum Anda baca itu, diam dulu. Ya, para salafus saleh mereka sebagian besar begitu. Ya, kalau mereka melakukan suatu amal, sebanyak mungkin niat yang mereka bisa lakukan atau ucapkan dalam hati, mereka ucapkan. Ya, sampaikan. Contohnya begini. Ya Allah, aku membaca Quran ini karena mengharap surgamu. Ya Allah, aku membaca Quran ini karena mengharap ridhomu, pahalamu, ampunanmu. Ya Allah, aku membaca Quran ini semoga dengan aku memohon kepadamu, ya Allah, dalam hati aja. Semoga dari setiap huruf yang aku baca ini, ya Allah, engkau hilangkan hasadku, engkau hilangkan dendamku, engkau hilangkan penyakit curigaku. Apa aja Anda mau ngomong di situ dalam hati. Ya Allah, semoga dengan aku membaca Quran ini, ya Allah, dari setiap huruf, keberkahan huruf yang aku baca ini, ya Allah, engkau hilangkan penyakit fisikku. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Ya Allah, semoga aku mohon kepadamu dengan bacaan Quranku ini, ya Allah, aku mohon hilangkanlah kecemasanku, hilangkanlah kecurigaanku. Semakin banyak, semakin bagus. Jadi nanti sebelum Anda baca Quran itu bisa jadi 10 menit diam dulu untuk menguatkan niat. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku, ya Allah, maka hilangkanlah dengan keberkahan Al-Quran.